jam kiamat semakin dekat dengan tengah malam. Bumi pun disebut di ambang kehancuran karena Rusia, China, Amerika Serikat, dan negara-negara lain menjadi kian agresif dan saling bermusuhan. Hal itu disampaikan sekelompok advokat ilmiah pada Selasa, 27 Januari 2026. Bulletin of the Atomic Scientists menyebut, resiko perang nuklir, perubahan iklim, potensi penyalahgunaan bioteknologi hingga meningkatnya kecerdasan buatan tanpa kontrol membuat dunia semakin dekat dengan akhir zaman. Tahun lalu, jarum jam kiamat ditetapkan pada 89 detik sebelum tengah malam, yang pada saat itu merupakan jarak terdekat yang pernah dicapai dunia menuju jam tersebut. Ketua Sains dan Keamanan, Daniel Halls mengatakan, tahun lalu ilmuwan buletin telah memperingatkan sejumlah negara untuk mengubah arah menuju kerjasama internasional dan tindakan antisipatif terhadap resiko eksistensial, namun upaya itu gagal. Last year, we warned that the world was perilously close to catastrophe and that countries needed to change course towards international cooperation and action on the most critical existential risks. Unfortunately, the opposite has happened. Rather than heed this warning, major countries became even more aggressive, adversarial, and nationalistic. Kondisi ini mendorong mereka memajukan posisi jam kiamat menjadi 85 detik menuju tengah malam. Bulletin of the Atomic Scientists menjelaskan, resiko perang nuklir, krisis perubahan iklim, potensi penyalahgunaan bioteknologi, serta meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan tanpa pengawasan yang memadai menjadi dasar penilaian tahunan tersebut. Jam kiamat digunakan untuk mengukur seberapa dekat umat manusia dengan akhir zaman. Pada tahun lalu, jam itu masih menunjukkan 89 detik menuju tengah malam. Namun sejak saat itu, pemahaman global yang selama ini dibangun dengan susah payah sudah mulai rapuh. Keruntuhan itu mempercepat persaingan kekuatan besar dan melemahkan kerjasama internasional yang sangat dibutuhkan untuk menekan resiko eksistensial. Mereka juga menyoroti meningkatnya ancaman konflik yang melibatkan negara-negara bersenjata nuklir. Perang Rusia dan Ukraina, konflik antara India dan Pakistan pada bulan Mei, serta kekhawatiran terhadap kemampuan Iran mengembangkan senjata nuklir pasca serangan Amerika Serikat dan Israel dianggap sebagai sinyal bahaya serius. Halls menegaskan, kepercayaan dan kerjasama internasional adalah kunci. Menurutnya, jika dunia terbelah, maka resiko kekalahan dunia akan semakin besar. Tak hanya itu, ancaman lain juga datang dari dampak pemanasan global. Dilaporkan, kasus kekeringan, gelombang panas, dan banjir semakin sering terjadi. Hal ini membuktikan kegagalan banyak negara dalam perjanjian untuk memerangi perubahan iklim, termasuk kebijakan Presiden AS Donald Trump yang dinilai mendorong bahan bakar fosil dan menghambat pengembangan energi terbarukan. Meski demikian, Presiden dan CEO Bulletin of the Atomic Scientists, Alexandra Bell menegaskan, keadaan ini masih bisa diperbaiki. But I think the thing to remember is these are human-caused existential threats. We created these problems, and thus we have the ability to fix them. And it can't be done all at once. There's no single elegant solution for any of the problems that we're facing, but these problems are solvable. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1947, jam kiamat digunakan sebagai simbol potensi manusia mengakhiri peradabannya sendiri. Pada akhir Perang Dingin, jam itu pernah berada hampir 17 menit dari tengah malam. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan global yang terjadi begitu cepat memaksa perhitungan berubah dari menit menjadi detik. Melansir CNN, menurut buletin, jam kiamat ini tidak dirancang untuk mengukur secara pasti ancaman eksistensial, tapi untuk memicu percakapan tentang topik ilmiah yang sulit dan krisis yang dihadapi planet ini. Namun, beberapa ahli mempertanyakan kegunaan jam tersebut. Dr. Michael Mann, Profesor Kehormatan Kepresidenan di Departemen Bumi dan Lingkungan di Pennsylvania University menyebut, jam kiamat sebagai metafora yang tidak sempurna. Ia juga menyoroti kerangka jam tersebut.
Meski begitu, ia sepakat bahwa jam ini adalah perangkat retorika penting yang mengingatkan manusia tahun demi tahun tentang semakin rapuhnya keberadaan manusia di planet ini.